Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan kami, channel YouTube Jateng Pos TV, channelnya YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Pemirsa, pada kesempatan ini, pada momen HUT, hari ulang tahun ke-10 Koran Jateng Pos, kami Jateng Pos TV sengaja mengangkat tema-tema tentang dapur redaksi Koran Jateng Pos. Ada apa saja di dalamnya, lalu kita wawancara satu persatu. Kita undang di dapur di redaksi Jateng Pos ini. Nah, pada kesempatan ini kami mengundang Mbak Rita Hidayati. Selamat siang Mbak Rita. Selamat siang Pak Pujan. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lolos dari pandemi ya kemarin ya. Alhamdulillah sekali. Pernah agak meriang nggak kemarin? Ya sempat tergejala, tapi alhamdulillah tidak. Tidak sampai ke arah sana ya. Tidak Ya, karena teman-teman wartawan tugasnya di lapangan. Iya. Ya, ketemu siapa saja agak rawan ya. Iya. Oke, yang penting sehat dan tetap semangat. Mbak Rita, kami sengaja mengundang Anda di channel YouTube Jateng Pos TV ini. Kami ingin ngobrol panjang tentang tugas Anda di Koran Jateng Pos itu apa gitu ya. Anda kan seorang redaktur ya. Redaktur itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap halaman-halaman koran gitu, bertanggung jawab terhadap isi beritanya, kemudian juga sampai disajikan kepada pembaca menjadi berita yang bagus ya. Mbak Rita, boleh diceritakan tugas redaktur itu detailnya apa Mbak sehari-hari seperti yang Anda jalani itu? Ya, tugas redaktur itu adalah sebenarnya adalah mengoreksi secara garis besar. Tugas besarnya adalah mengoreksi apa? Mengoreksi tulisan dari wartawan, baik itu tulisan secara fisik tulisannya, itu perbaikan bahasa, perbaikan kalimat dan perbaikan mulai titik koma ya, antara huruf besar huruf kecil huruf kecil. Jadi redaktur ini sangat menggunakan, pertama yang dilihat adalah tubuh dari berita itu sendiri. Kadang-kadang ini ada yang tiba-tiba paragrafnya melompat, kemudian tidak sesuai dengan paragraf sebelumnya. Itu kita harus membaca tulisan dari wartawan tulisan mentah dari wartawan. Kemudian setelah itu kita mengkomunikasikannya dengan pimpinan redaksi dan beberapa teman redaktur yang lain, apakah ini sesuai untuk kita tampilkan pada koran. Sudah layak apa belum ya? Ya, untuk menguji kelayakannya. Oke. Jadi tugasnya sangat detail teman-teman. Jadi redaktur, Kak, teman-teman mungkin selama ini koran itu ngertinya cuma koran dan wartawan ya. Tetapi di dalamnya itu ternyata selain wartawan, setelah wartawan itu ada seorang redaktur. Seperti Mbak Rita Hidayati ini tugasnya setiap hari adalah redaktur yang meredakturi halaman Koran Jateng Pos. Tadi sudah disampaikan tugasnya adalah sangat rigid ya, sangat detail. Bagaimana berita wartawan yang masuk ke Mbak Rita ini dilihat gitu, dipentelengi gitu ya. Oh, berita ini berita ecek-ecek, berita sampah nggak layak gitu ya. Oh, ini berita bagus, pengembangan berita kemarin karena terkait dengan sebuah informasi pemerintah misalnya atau konflik itu, lalu diedit ya. Diedit mulai dari kata-katanya, huruf besar, huruf kecil, panjang pendek, kalimatnya tidak enak, terus kemudian sistematika beritanya supaya runtut ya. Oke, itu rutinitas sehari-hari Mbak Rita ya. Kan ada redaktor, kemudian ada di dalam koran itu ada redaktor, kemudian ada korlip ya, koordinator liputan, kemudian ada editor, kemudian ada ya reporter itu sendiri, ada pemret. Itu beda-bedanya dengan redaktor apa itu? Redaktur ini kalau menurut teori awalnya dulu, redaktur itu kan dari bahasa redaktur, dari bahasa Belanda yang artinya adalah mengoreksi. Jadi tugasnya memang melakukan koreksi. Atas tulisan yang masuk ke dalam redaksi. Jadi pada saat wartawan itu dia mendapatkan informasi, kemudian ditulis oleh wartawannya, ini disetorkan kepada redaktur untuk kemudian dikoreksi ulang atau direview apakah ini layak untuk disampaikan kepada masyarakat, karena pertanggungjawaban sebuah redaksi adalah kepada masyarakat, kepada publik ya, kepada publik. Baca ya. Iya, jadi ini saya mumpung pada kesempatan ini juga bahwasanya untuk masyarakat adalah bahwasannya bedanya media, kan kadang-kadang masyarakat masih rancu juga Pak Bejan saat ini di era digital sekarang ini. Mereka bilang media sosial itu adalah sebuah informasi yang sama seperti juga produk koran, produk media konvensional ya, media arus utama istilahnya ya, media mainstream. Itu
kalau di media mainstream ini ada peran redaktur ini yang kemudian dia menyeleksi dan kemudian dia menetapkan bahwa ini layak atau tidak untuk dikonsumsi kepada masyarakat. Publik ya, bisa dipertanggungjawabkan iya, tidak. Bertanggungjawabkan. Itu bedanya dengan misalnya berita-berita di sosmed yang berseliweran di internet itu ya. Iya, kan kadang-kadang itu tanpa ada redaktor ya, biasanya itu person dapat berita di-share gitu ya. Iya, itu kan mungkin dia berperannya dia melengkapi berita itu dengan 5W1H mungkin. Tapi kan tidak ada filternya di sana, tidak ada yang melakukan koreksi, yang melakukan proses-proses semacam redaktor itu tidak ada ya. Proses-proses keredaksian yang itu yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Sehingga beritanya sangat rawan, misalnya itu hoax ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Yang penting heboh doang ya. Dan jangan mudah percaya publik dengan itu ya gitu ya. Oke, tadi kembali lagi ke bedanya tugas redaktor dengan editor, dengan wartawan itu sendiri, dengan Korlip, dengan Pemret, itu apa Mbak Rita? Kalau redaktur ini kan dia sudah ke lini kedua ya, lini kedua, ibaratnya eksekutor pertama setelah informasi masuk kepada wartawan, kemudian ditulis oleh wartawan. Kadang-kadang informasinya ini sangat lugas, sangat mentah, jadi diberikan kepada redaktur. Bagaimana ini redaktur, informasi ini apakah layak untuk tayang di media kita, di koran kita gitu. Kemudian sebentar, stop dulu di sini. Ini ada yang tidak layak, misalnya dia mengungkapkan detail sebuah kejadian yang itu mohon maaf misalnya terlalu vulgar dan itu tidak sesuai. Misalnya terkait dengan informasi anak ya. Terkait informasi anak. Terus pelaku-pelaku yang belum jelas fakta hukumnya ya. Iya, kadang-kadang ada aturannya semua itu ya. Kalau anak gimana? Ada panduannya. Kalau anak itu kita punya undang-undang yang tinggi yang itu sifatnya dia bahkan karena dia adalah terikat dengan perjanjian internasional, jadi strata undang-undangnya tuh sangat tinggi. Itu adalah undang-undang peradilan anak dan sistem peradilan untuk anak ini kita harus menghormati itu, dan itu sudah ada panduannya sendiri di Dewan Pers yang ini menjadi panduan kita bahwa anak itu harus dilindungi identitasnya ya. Misalnya wajah harus ditutup matanya ya kalau anak ya. Bahkan kalau sebaiknya adalah tidak ditampilkan. Tidak diangkat sebagai berita ya? Tetap diangkat. Tetap diangkat. Karena itu akan fakta kan? Kalau itu fakta ya. Pertama itu adalah faktual, dan kemudian dia juga bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Bermanfaatnya adalah memberikan literasi kepada orang tua. Warning juga ya. Pada masyarakat bahwa kejadian dengan model seperti ini pernah terjadi. Anda harus tahu loh modusnya misalnya ya. Tetapi memang anak itu harus dilindungi dari sisi identitasnya. Jangan disebut nama jelas. Ya, kemudian terus muka kalau bisa diblur ya. Tempat tinggalnya atau yang mengarah kepada identitas anak yang bersangkutan. Karena apa? Karena kita harus paham bahwa dia punya masa depan. Kita melindungi masa depannya. Kita punya tanggung jawab kepada masa depan si anak. Itu untuk anak ya. Kemudian kalau misalnya untuk misalnya tersangka katakanlah ya dalam sebuah kasus atau peristiwa kriminal atau yang lain itu, kalau belum ada keputusan hukum tetap pengadilan kan juga harus misalnya identitasnya harus dilindungi juga ya. Minimal ditulis dengan inisial ya. Iya, karena kita mengedepankan, kita sebagai media juga media mainstream ya, sekali lagi harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Betul. Itu kita akan sangat merasa berdosa apabila di kemudian hari ternyata tidak bersalah beneran. Ya, sementara namanya sudah terlanjur tercemar ya di publik ya. Adalah salah satu tanggung jawab moral ya itu ya. Kita sebagai media. Jadi media harus pegang. Itu menentukan sekali di sini. Betul. Kadang-kadang mungkin wartawan saking sudah mepet deadline gitu ya, dia jadi meluncurkan informasi apa saja yang sangat vulgar dari pihak kepolisian atau mungkin pihak yang berwenang untuk merilis berita itu, dan dia lupa dengan kisi-kisi atau panduan itu tadi ya, tanggung jawab moral yang harus tetap dipegang ya. Ini dalam waktu yang singkat itu redaktur juga harus segera take over bahwasanya ini harus disaring dan tidak boleh ditayangkan.
Oke Mbak Rita, tadi saya dengar dari panjenengan bahwa redaktur juga harus paham tentang 5W1H atau wartawan lah ya. 5W1H itu apa Mbak? Bisa dijelaskan pendek-pendek aja ya. 5W1H itu ini sudah ibaratnya ini sudah kitab hukumnya Kitab seorang wajib wartawan ya. Kitab wajib. Seorang wartawan dan mungkin untuk adik-adik di kampus yang sedang menyukai sekali dunia jurnalistik ini harus paham ya. Untuk penyusunan 5W1H ini, yaitu W yang pertama adalah what, kemudian what itu tentang apa, kemudian where itu di mana, why itu mengapa, kemudian when itu kapan, kejadiannya kapan kalau tempat ya. Iya, kemudian itu terus, kapan, kemudian who-nya siapa ya? Who itu siapa, dan H-nya itu adalah how itu adalah bagaimana peristiwa itu hanya ya. Iya. Jadi itu kitab wajib di dunia jurnalistik khususnya, tapi sebetulnya kepada siapa saja ya. Misalnya kita saja kalau mau ngomong ngasih informasi kepada orang itu mesti harus dengan 5W1H kan. Misalnya Mbak Rita, saya tadi itu ada ketemu kecelakaan Mbak Rita, kan pasti Mbak Rita tanya di mana gitu kan. Di misalnya jalan sana, terus siapa yang terlibat kecelakaan, itu who-nya ya. Bagaimana kejadiannya? Wah itu tabrakan itu, wah kenceng banget itu, satu mobil nabrak yang kemudian mobilnya sampai lompat ke seberang jalan, itu kan who-nya. Terus kemudian itu where-nya tadi ya, terus kapannya misalnya tadi pagi tanggal berapa. Jadi sebetulnya itu sudah kitab wajib ya, sebuah informasi itu harus mengandung 5W1H. Di dunia jurnalistik juga begitu ya. Tapi memang tidak semua jurnalis pun juga paham ya. Karena ada beritanya loh, where-nya di mana ini gitu. Masih harus diedit ya. Oke, Mbak Rita. Kalau Korlip itu apa? Korlip itu koordinator liputan itu. Koordinator liputan itu sebenarnya jadi sebenarnya redaktur ini bisa juga merangkap menjadi seorang korlip ya. Karena kan memang tugasnya agak mirip-mirip ya, termasuk menugasi, mengembangkan berita. Menugaskan, kemudian tugas redaktur ini juga kan berbelanja masalah, dia budgeting persoalan, kemudian isu apa yang sedang menonjol pada saat ini, misalnya pada saat ini sedang ramai PMK ya. Penyakit mulut dan kuku sapi. Nah itu kemudian ada komunikasi ini antara redaktur dengan wartawan ini. Besok kita mau kebijakan redaksi, besok adalah mengangkat tentang PMK. Tolong Anda cari persoalan yang berkait dengan ini. Konfirmasi juga misalnya ya kepada dinas kesehatan. Ya, ini bisa menjadi tugasnya koordinator liputan. Tetapi di sini juga redaktur berperan untuk mengkomunikasikan antara program keredaksian kepada wartawan. Jadi sebetulnya mungkin kalau tugasnya mirip, tapi kalau redaktur mungkin day to day-nya itu lebih bertanggung jawab terhadap halaman yang dia pegang. Ya kan? Misalnya redaktur kan ada redaktur daerah, redaktur berita kriminal, olahraga gitu ya kalau dibagi-bagi ya. Jadi redaktur tugasnya seperti korlip tapi bertanggung jawab terhadap halaman dia gitu. Produknya nanti. Ya, terhadap halaman yang dia pegang. Tapi kalau korlip mungkin untuk keseluruhan ya. Jadi korlip bisa koordinasi dengan banyak redaktur yang lain kan gitu ya. Itu agak-agak. Jadi gini, korlip lebih bertanggung jawab kepada pengatur peliputannya. Sementara nanti untuk hidangan yang sudah setengah jadi itu dia nanti di redakturnya gitu. Agak berhimpitan. Agak mirip ya. Wilayahnya aja yang mungkin korlip agak luas lah gitu ya. Kalau Mbak Rita sendiri redaktur halaman? Kebetulan saya pegang Des Solo ya. Solo ya, daerah itu ya termasuk daerah. Jadi wartawannya di daerah semua ya. Koordinasinya by phone, by WA ya, karena jauh ya penugasan-penugasan. Oke, Mbak Rita. Kemudian tadi korlip. Kemudian ada editor ya. Jadi selain redaktur itu di koran itu ada editor juga. Beda nggak itu dengan redaktur ya? Editor itu kalau ada juga yang menyebutnya sebagai redaktur pelaksana ya. Redaktur pelaksana itu adalah Redpel ya. Dia adalah manajer dari redaktur-redaktur. Jadi dia punya di bawahnya pemimpin redaksi itu ada editor yang dia itu tugasnya adalah memanage redaktur-redaktur supaya untuk saling berkomunikasi antar desnya dan menentukan satu pilihan keredaksian utama yang akan menjadi visi misi, ibaratnya visi misi produk pemberitaan pada hari itu. Termasuk editor itu agak beda dengan redaktor karena editor itu
itu adalah dia pos terakhir untuk melihat kata per kata berita yang di seluruh koran itu ya. Penanggung jawab ya, sebelum betul. Bahasa, misalnya ada salah kata, misalnya ada salah ketik, terakhir itu masih ada benteng lagi namanya editor itu ya. Oke, Mbak Rita. Kemudian agak detail sedikit itu tentang tugas redaktur itu adalah bagaimana redaktur itu meramu berita itu menjadi enak kan intinya ya, enak dibaca, ringan, tidak bulet gitu kan, bahasanya nggak mulet, kata-katanya nggak molak-malik, termasuk detail-detail misalnya sampai titik koma, huruf besar, huruf kecil ya, kemudian kata-kata mubazir harus dibuang. Itu adalah pakem standar bahasa jurnalistik yang ada di EYD ya. Jadi itu apa saja itu EYD-nya itu apa saja yang ditutupnya, ya titik koma dan macam-macam tuh. Ya, yang pasti karena kita di koran ya. Kalau di koran itu kan ada batas ruangan yang harus diperhatikan itu adalah jumlah kata-kata. Jumlah kata-kata jangan sampai melebihi. Bolehlah menulis sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa ruangan kita kan terbatas. Jadi berita itu panjangnya dibatasi juga ya, karena space koran terbatas juga. Dan itu masyarakat harus paham kok cuman jadi pendek gitu. Maunya itu semuanya itu ditulis wartawan gitu ya. Loh Mbak, kok jadi pendek beritanya gitu ya. Salah, ruangan kita terbatas. Sama itu kemudian judul itu juga tidak bisa sepanjang-panjangnya karena ruangan judul sampai 2 baris. Karena ruangan kita yang space-nya terbatas, tidak memadai, dan juga untuk estetika tentu saja. Tentu saja kemudian misalnya di dalam huruf besar, huruf kecil juga harus dibenerin di dalam judul itu untuk kalimat kata depan itu kan kita hindari, kita tidak bisa pakai huruf besar. Kemudian titik koma, harus pas lah pokoknya harus sesuai dengan EYD, dan itu udah harus, kalau seorang redaktur harus luar kepala karena begitu melihat ini salah, dalam waktu yang singkat dia harus dibenerin, dan sudah otomatis ya. Itu seorang redaktur itu sudah seperti guru bahasa Indonesia lah kalau di sekolah ya. Sudah paham EYD itu di luar kepala, termasuk kata pisah, kata sambung misal segala sambung dan macam. Oke Mbak Rita, mungkin terakhir Mbak Rita ya. Jadi Mbak Rita ini kan seorang jurnalis tapi juga seorang perempuan ya. Maka saya istilahkan wartawan perempuan yaitu. Wartawan perempuan itu ada organisasinya Mbak, terus kemudian apakah ada bedanya dengan wartawan laki-laki juga? Kalau secara kelembagaan wartawan perempuan ada di pusat itu saya Forum Jurnalis Perempuan kalau tidak salah. Itu ya. Ketuanya Mbak, saya agak lupa. Memang ada komunitasnya ada komunitasnya. Kalau sekumpulan atau semacam paguyuban komunitas gitu, kita di Jawa Tengah juga ada ya. Kita istilahnya berbagilah tentang persoalan-persoalan yang rentan untuk rawan untuk dibicarakan dengan laki-laki, misalnya hal-hal yang sensitif tentang perempuan. Terus ya banyak sekali kan kontrol dari masyarakat yang menyentuh ke ruang-ruang tersebut, dan itu tidak bebas, tidak leluasa jika disampaikan di ruang bersama laki-laki. Nah, kita sama-sama berbincang di sana. Tetapi kalau tugas dan tanggung jawab sebagai jurnalis sama ya? Kalau tugas dan tanggung jawab sejauh ini tetap bisa melaksanakan sebagaimana laki-laki. Seperti laki-laki kan, tugas dan tanggung jawabnya sama. Cuman mungkin di wilayah status perempuan ini, wartawan perempuan ini mungkin punya semacam kesepakatan di antara kelompok perempuan ya. Oke. Terakhir dikit aja mungkin, Mbak Rita dulu dari lulusan apa? Saya dulu dari FISIP Sosiologi Universitas 11 Maret. Bukan komunikasi ya? Kalau komunikasinya setelah magisternya saya ambil komunikasi magisternya ya. Undip, ya. Sudah magister juga ya. Jadi wartawan itu tidak harus sesuai dengan disiplin ilmu ya. Ada yang rata-rata enggak mesti harus dari komunikasi ya. Kalau dari pengalaman saya menjadi seorang wartawan itu lebih kepada panggilan jiwa ya, karena itu bukan pekerjaan yang biasa, di mana diakui di dalam riset sekalipun bahwa seorang jurnalis atau pekerjaan jurnalistik itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi memang harus ada kesepakatan di dalam jiwanya bahwa dia akan terjun ke dunia ini. Karena passion, karena suka, sehingga meskipun tidak dari jurusan komunikasi pun bisa jadi wartawan ya. Juga punya kecenderungan untuk
ingin tahu, ingin mengetahui sesuatu itu. Yang ini sering saya rasakan berbeda dengan ketika saya bertemu dengan teman yang bukan jurnalis misalnya. Jadi keingintahuan akan sesuatu itu harus sampai kepada pangkalnya atau sampai kepada akarnya itu lebih punya seorang jurnalis itu harus punya sense of news lah ya. Ingin mengubar informasi lah intinya. Oke, Mbak Rita, thank you sekali. Ingin ngobrol panjang tentang dunia jurnalis dan redaktor, tapi waktu juga yang membatasi kita, nanti giliran dengan yang lain-lain juga. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk menjalankan tugas-tugasnya. Semoga tetap semangat ya mengemban amanah jurnalisme ini ya, mengabarkan informasi kepada publik. Sekali lagi terima kasih Mbak Rita, semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan. Saya Bejan Saidan, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.